Tuhan. Ajar kami untuk tinggal tenang, mempercayai Engkau dengan sepenuh hati kami, Tuhan. Kau Tuhan yang memperhatikan setiap kami, yang mengasihi setiap kami, Tuhan. Hamba serahkan Tuhan, penyampaian firman-Mu, urapi hamba, urapi setiap yang mendengar. Terima kasih Engkau baik Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Baik, ini kebaktian ketiga. Walaupun dengan lagu yang sama, orang yang sama yang menyanyi, nggak tahu kenapa saya tetap bisa menikmati. Luar biasa, tepuk tangan untuk Yolanda ya. WL-nya luar biasa. Musiknya, ruangan kecil tapi semangatnya. Dan ya, tetap masih saya lihat petugas-petugasnya masih tetap semangat semuanya. Baik, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Temanya tenang dan percaya, calm and trust. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Ini keluarga saya. Ya, ini kedua anak saya, istri saya. Saya orang asli Palembang, ya, merantau, kuliah di Bandung, dan melayani sekarang di MDC Green Garden Jakarta. Saya bukan orang asing di sini, sama satu keluarga, bukan notabene bukan pembicara luar, tapi pembicara dalam, kita satu keluarga. Dan juga saya rasanya nggak seperti orang asing di sini. Saya kenal Pak Kris, ada duo Antoni juga di sini, Pak Antoni juga di sini. Kita ketemu di Puncak kemarin ya, ada acara Regional 2. Terima kasih atas para pemimpin yang mengundang saya di sini. Saya semangat dan senang sekali bisa sharing di tempat ini. Kebaktian 1, kebaktian 2 saya rasakan luar biasa sambutannya. Semangat semua jemaatnya, luar biasa. Ya. Saya melihat pekerjaan Tuhan yang indah dari tempat ini. Nanti saya pulang akan cerita kepada jemaat di sana bagaimana jemaat di sini, bagaimana pemain musiknya bisa menjadi inspirasi bagi gereja kami di sana. Baik, saya akan share dulu. Waktu kebaktian kedua saya ada sharing bahwa saya pernah dalam suatu keluarga saya tinggal di sebuah hutan di Muara Ketalo, ya, saya nggak perlu lagi cerita lagi soal itu. Kalau Bapak Ibu yang orang Sumatera pasti tahu ada Kabupaten Mandiangin di Provinsi Jambi dan ada sebuah desa Muara Ketalo. Sebelahnya ada desa Pau, di mana itu ada lingkungan suku anak dalam, Kubu, ya. Saya berapa tahun tinggal di situ karena ngikutin papa saya kerja, dan sebagai anak yang baru mengenal apa itu hutan, ya kan, dan agak apa ya, saya orang Tionghoa putih sendiri, imut, lucu, hidup lagi, kan, dan digemaskan oleh orang-orang kampung di situ. Dan saya juga disenangi sama orang Kubu di situ juga, karena berdekatan dengan kampung mereka di ladang begitu ya. Dan ada sesuatu yang saya pelajari, saya perhatikan cara mereka hidup di situ. Dan ini menjadi renungan buat saya, kok bisa ya? Ada kebiasaan suku Kubu itu mereka berburu, ya. Next. Nah, berburu monyet, kalau berburu babi kan udah biasa, ya, pakai kecepek, tembak atau jaring, jerat seperti gitu. Suatu hari, suatu siang bolong, saya melihat bagaimana mereka berburu monyet. Ini kisah nyata, bukan mengada-ngada. Ini nggak ada di Google. Dan saya baru cerita itu di beberapa gereja aja, salah satunya di sini. Ini monyet, cara berburunya, mereka tuh rame-rame bawa kayu, ya, kira-kira 2 meter begitu, lalu bawa anjing-anjing mereka masuk ke hutan. Waktu itu tahun 90-an, waktu saya masih remaja, itu belum ada kelapa sawit. Belum ada
namanya PT Perhutanan Indonesia, PTP, belum ada. Wah, itu tuh benar hutan asri banget. Dan perusahaan di mana papa saya kerja itu logging, cari kayu di hutan asri begitu. Belum ada karet juga waktu itu, benar-benar hutan murni. Jadi rombongan orang-orang suku Kubu ini bawa kayu dan bawa anjing-anjing mereka, ya kan. Saya senang karena ngikut mereka itu karena anjingnya, Bapak. Setiap anaknya lahir anjing itu saya ambil. Saya waktu dulu tuh saya punya 20 anjing, Bapak. Kalau saya datang di kerumunin bangga banget, keren gitu kan. Di kerumunin banyak anjing gitu. Dan waktu mereka berburu monyet itu, ada berapa monyet yang bisa dimakan, ya, yang ekornya panjang, kulitnya warna grey ya, kurang lebih seperti inilah fotonya ya. Saya nggak dapat foto yang persisnya, kurang lebih seperti inilah. Jadi mereka tuh berburu tuh di siang hari, bawa tongkat, bawa anjing. Mereka melihat ada pohon yang besar, di mana banyak monyet-monyet di situ yang sedang tidur siang, yang nggak ngapa-ngapain di atas pohon yang besar itu. Dan mereka diam-diam ke bawah pohon itu, lalu dengan instruksi khusus anjingnya langsung menyala, begitu, langsung gaduh. Wah, anjing yang di bawah pohon ini ribut, gonggong sana gonggong sini. Lalu dengan kayu itu mereka pukul-pukul pohon itu. Nah, monyet yang lagi ngantuk, yang lagi istirahat, ya kan, mungkin ada sambil ngambil kutu begitu ya, sedang santai begitu, kaget loh saudara. Dengar kegaduhan, tiba-tiba pukulan kayu, mereka kaget, mereka lari, mereka lompat dari pohon sana, lompat pohon sini. Dan itulah kelemahannya. Waktu mereka kaget dengan lolongan yang heboh, ternyata mereka waktu lompat nggak bisa raih dahan yang di seberang. Jatuhlah monyet itu. Waktu dijatuh langsung diterkam sama anjing itu, dan dengan kayu itu dipukul kepalanya. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ada berapa monyet yang tertangkap hari itu. Dan setelah itu mereka masak, dan saya coba makan dagingnya, ya aneh juga rasanya. Nah, dari kejadian itu Bapak Saudara, saya lihat, saya waktu kecil saya nggak begitu mikir panjang. Tapi setelah dewasa saya ingat kejadian itu, kok bisa ya? Itu monyet bisa tertangkap. Padahal mereka tinggal di pohon yang besar. Nggak mungkin anjing-anjing itu bisa naik. Pohon yang besar begitu, nggak mungkin juga orang-orang suku Kubu itu bisa naik. Seandainya itu monyet punya akal sedikit aja, harusnya nggak ngapa-ngapain juga bisa selamat, benar kan? Diam aja di situ, ya kan? Dia tinggal pohon yang besar, segala kegaduhan ya nggak bisa meraih dia. Dia seharusnya santai aja, tenang aja. Tapi karena dia panik, kegaduhan, dia pikirnya itu bisa mencapai ke tempat dia lari dari tempatnya. Disitulah kelemahannya, sehingga monyet itu bisa jatuh. Nah, ini saya lihat ada hubungannya dengan ayat ini di Yesaya, Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saya percaya jemaat di sini nggak seperti, ya nggak enak ngomongnya kayak seperti apa tadi. Nanti saya nggak diundang lagi. Jauh-jauh ngomongin jemaat jangan kayak monyet gitu. Nggak enak ngomongnya gitu ya. Tapi jujur, banyak orang Kristen ya kayak monyet ini, saudara. Di sini nggak ada, di Jakarta banyak, ya kan? Banyak di Jakarta orang Kristen, dia punya Tuhan yang besar, percaya Tuhan hebat-hebat, Tuhan mengasihi, Tuhan kita besar. Tapi ketika ada masalah, dia tidak tinggal dalam Tuhan, dia kabur, saudara.
lompat melakukan hal yang mencelakakan dirinya. Dia bukannya tinggal tenang, santai aja, malah dia panik. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah ngalami itu, ya jangan sampai dikatain monyet. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan Bapak Saudara, tinggal tenang, next. Terletak kekuatan kita. Sebenarnya ya Tuhan itu udah jamin kita tuh miliknya siapa. Kalau kita tenang aja, oh ya saya tuh punya Tuhan yang besar, kenapa saya harus panik? Kenapa saya harus khawatir? Kenapa saya harus mengambil tindakan yang gak perlu? Tenang itu sebenarnya ada kekuatan yang Tuhan janjikan. Pertama setidaknya kita berpikir jernih, benar kan? Untuk melakukan apa kegiatan atau reaksi terhadap yang kita alami. Kadang-kala kita waktu mau reaksi, bukannya kita lakukan dengan ketenangan, tapi dengan kepanikan atau emosi. Sehingga waktu kita putuskan salah Bapak Saudara. Saya punya staff di kantor ya. Orangnya rajin banget, baik banget. Suatu hari dia ngeludah sembarangan Bapak Saudara. Lalu ditegur sama HRD-nya, kamu jangan ludah sembarangan ya, gitu. Dia emosi Bapak Saudara. Masuk kantor, dia bikin surat pengunduran diri. Kasih, saya mau mengundurkan diri. Lalu saya panggil dia, kenapa kamu begitu? Kamu tenang, maksud dia baik. Kenapa kamu harus melakukan begitu? Saya nasihat, oh iya, saya salah. Saya minta maaf. Kemudian dia balik ke HRD lagi. Tahu apa jawaban HRD? Gak bisa. Kamu udah bikin surat pengunduran diri. Kalau kamu mau kerja lagi, saya akan pertimbangkan kamu sebagai orang baru kerja. Bayangkan itu hanya 2 jam Bapak Saudara. Nyeselnya minta ampun, bener kan? Gak bisa dilakuin. Kamu udah ngundurkan diri. Hilang hak kamu, cuti kamu, hilang THR kamu, hilang bonus kamu. Kamu dari nol. Hanya karena itu aja Bapak Saudara. Emosi, lakukan tindakan yang gak dia pikirkan. Makanya di Amsal pasal 16 ayat 32 bilang begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Penting banget dalam menguasai diri. Control yourself. Ada suatu kisah, kita nggak perlu buka ayatnya. Ini cukup panjang ceritanya. Bisa dilihat di 2 Tawarik pasal 20 ya kan. Suatu hari Raja Yosafat, saya itu Raja Yehuda. Jadi Israel itu dibagi 2 ya, Yehuda dengan Israel di Samaria di utara. Yehuda waktu itu ada raja, waktu zaman raja-raja. Ada Raja Yehuda namanya Yosafat. Dan raja ini mengalami masalah besar. Karena ada Bani Amon, Moab dan orang-orang di pegunungan Seir, mereka sepakat untuk menyerang kerajaan atau bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosafat. Mereka ketakutan. Mereka bingung. Ini kejadian mirip kayak sekarang kali ya. Israel lagi diserang oleh proksi-proksi ya kan. Jadi kalau hari ini terjadi, sebenarnya dulu juga pernah terjadi, bukannya aneh kalau Israel itu sering dikerumutin ya karena diserang dari segala sisi. Ini terjadi. Lalu tiba-tiba ada seorang dari suku Lewi yang dihinggapi dengan roh Tuhan. Dia bilang apa? Dia bilang begini, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang melainkan siapa? Allah. Dengar firman disampaikan itu, apa yang terjadi oleh bangsa Israel? Mereka bikin prayer night Bapak Saudara. Ya kan? Dikisahkan mereka jadi tenang, mempercayakan kepada Tuhan, lalu mereka menyanyi-nyanyi untuk Tuhan.
Apa yang dilakukan mereka? Mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Bayangkan kalau mereka panik, mereka melakukan di luar dari rencana Tuhan, mereka ikut menyerang. Itu beda, ceritanya beda. Tapi mereka dengar firman Tuhan bahwa Tuhan akan berperang bagi mereka. Mereka tenang. Iya ya, kita kan punya Tuhan yang besar. Apa yang mereka lakukan? Mereka muji Tuhan. Mereka main musik, mereka nyembah Tuhan. That's it. Di Alkitab saya lihat Tuhan kita itu spesialis menggunakan yang kecil untuk mempermalukan yang besar. Misalnya Gideon, ya kan, dengan 300 pasukan. Tahu kan ceritanya? Dari sekian ribu dipotong sampai 300 orang. Dengan seleksi, dengan cara minumnya seperti apa. Hingga 300 orang. Ngelawan berapa orang Bapak Ibu Saudara? 135.000. Kalah itu 135.000 dengan 300 orang. Dia Tuhan yang melakukan mukjizat. Di tengah terjepit, dia bertindak ketika bangsa Israel terkepung, di depannya ada laut. Tuhan bisa belah laut itu. Tuhan kita, Tuhan yang besar. Dalam segala apa yang kita alami, kalau kita tinggal tenang, mempercayai Tuhan, di situ kekuatan kita sebenarnya. Amin, saudara. Memang kita nggak bisa pungkirin, hari-hari ini banyak yang buat kita tidak tenang. Saya sebagai hamba Tuhan, kalau saya bikin gereja, ada banyak yang bikin saya nggak tenang. Jemaat ada yang berontak lah, ya kan, nggak puas ini. Pendapatan gereja minim, ya kan, untuk gaji gereja, untuk biaya perlengkapan, biaya sewa, itu juga bisa meresahkan. Masalah dengan penerimaan lingkungan, ya kan, ada juga jemaat yang hilang pekerjaan, harus kita terbeban bagaimana jemaat ini bisa dapat pekerjaan. Ada banyak masalah yang saya alami dalam mengurus gereja. Dan juga Bapak Ibu Saudara, hari ini banyak PHK ribuan orang. Bagaimana dengan mata uang rupiah, ya kan? Peperangan masih ada, hutang Indonesia makin banyak, suasana politik, ya kan, nggak menentu, ada persekusi minoritas, banyak orang hilang pekerjaan, PHK di mana-mana, masa keluarga, kenakalan anak-anak, banyak Bapak Saudara. Ada banyak yang buat kita ciut, lemah. Tapi pagi ini ada firman Tuhan, tinggal tenang. Disitulah kekuatan. Kita punya Tuhan yang besar. Percayakan kepada Tuhan. Dia pasti bertindak. Amin, saudara. Yang kedua, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dikatakan di Amsal 3 ayat 5, katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam bahasa Ibraninya batak. Batak itu trust, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, sejarah atau latar belakang ayat ini, Bapak Saudara, ini berhubungan dengan kota perlindungan. Ingat, di Alkitab ada suatu sistem. Jika engkau melakukan hal kriminal terhadap seseorang, biasanya kan mata ganti mata, gigi ganti gigi, benar kan? Nah, ada satu sistem, kalau engkau tidak sengaja melakukan tindak kriminal, caranya mana? Engkau bisa selamat dari hutang darah itu. Caranya apa? Engkau harus lari secepatnya ke kota perlindungan. Ini latar belakangnya, ya. Disebut percaya itu seperti itu. Kalau orang yang melakukan tindakan kejahatan itu, dia percaya sekali karena ada sistemnya. Kalau dia lari satu langkah aja, misalnya perbatasan ini masuk ke kota perlindungan, orang yang mau bunuh dia itu di seberang itu, dia nggak bisa. Itu hukumnya. Jadi orang itu akan lari secepatnya, dan kalau dia nyampe ke kota perlindungan, dia selamat. Ini yang disebut percaya itu, bautak itu loh Bapak Ibu Saudara.
Bukan hanya percaya biasa aja, tapi percaya benar-benar keyakinan sungguh-sungguh. Kalau saya masuk kota itu saya selamat, itu artinya percaya. Saya sederhanakan seperti ilustrasi elang, coba next. Nah, elang ini kalau dia lagi mau nyambar kelinci, ya kan? Si kelinci ini dia lihat ada elang nyambar, dia lari secepatnya masuk ke lubang liang dia itu, Bapak salah. Ini bukan kelinci yang suka di mall bayar 25.000 main dengan kelinci begitu, enggak. Saya pernah lihat kelinci benar-benar kelinci alam gitu ya. Lucu, kita deketin, wus langsung lari, Bapak. Nah, hilang langsung, enggak. Dia lari kemana? Padahal datarannya itu datar. Dia lari kita udah nggak lihat, Bapak. Dia lari ke liangnya. Ada liang yang mungkin kita nggak lihat, tapi dia langsung zup masuk. Nah, percaya itu maksudnya begitu. Kamu kalau lari kamu akan selamat. Jadi kalau kita percaya Tuhan, kalau saya pegang Tuhan sungguh-sungguh, saya ditolong Tuhan. Kalau saya lari, saya pegang Tuhan sungguh-sungguh, saya akan selamat. Itu namanya percaya. Benar-benar suatu keyakinan. Bukan mudah-mudahan atau bukan kemungkinan, tapi kalau saya masuk kota itu saya selamat. Kalau saya masuk liang itu saya selamat. Itu percaya sangat sungguh-sungguh. Itu yang disebut bautang itu, Bapak. Nah, lalu dikatakan apa? Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini yang bermasalahnya. Banyak orang bisa mempercayai Tuhan, tapi dia ingin mengendalikan dirinya untuk mempercayai dirinya sendiri. Ada suatu istilah filsafat, Bapak Ibu Saudara. Ya, next. Namanya aksioma. Aksioma ini dipopulerkan oleh seorang filsuf Yunani bernamanya Euclides. Ya, dia bilang apa? Aksioma itu ada pernyataan yang dianggap benar tanpa memerlukan bukti atau penjelasan lebih lanjut. Contohnya pizza yang belum dipotong, kita ambil slide, ya kan? Ukuran yang kita ambil itu lebih kecil daripada ukuran pizza yang utuh, benar kan? Itu perlu nggak diperjelas lagi? Nggak perlu. Itu namanya aksioma, Bapak. Jadi sesuatu yang nggak perlu dibahas, nggak perlu diuji kebenaran, itu udah benar. Nah, masalahnya kalau kita menyadari bahwa pendapat atau pengertian kita bukanlah pendapat yang tidak memerlukan pembuktian atau pasti sudah benar, itu masalahnya. Karena kalau kita merasa yang kita ngomong itu udah benar, nggak perlu orang koreksi. Pernah begitu kan? Kita merasa kita udah, kalau orang nasehatin, oh, you gak usah nasehatin, aku udah tahu, udah benar, udah pasti, udah dengar saya aja gitu. Itu orang aksioma, besar. Merasa dia lebih pintar, lebih benar. Orang-orang yang begini dia merasa dia nggak perlu percaya Tuhan, dia percaya dengan keyakinan dia sendiri. Itu orang aksioma. Bukan berarti pendapat kita tuh pasti keliru, belum pasti. Saya nggak bilang orang yang begitu selalu keliru, enggak. Mungkin ada benernya, ya. Atau tidak ada benar, pasti ada benernya. Namun kita harus menyadari bahwa semua pendapat atau pengertian kita itu belum tentu benar. Orang aksioma itu bermasalahnya di situ. Memang belum tentu salah. Cuman dia merasa pendapat dia itu selalu benar, itu masalahnya. Kalau bahasa saya itu, bahasa Tionghoa itu auban. Benar kan? Auban banget, dikasih tahu nggak pernah tahu, nggak mau dengar gitu. Kalau kita hanya mengandalkan pada pengertian kita sendiri, sebenarnya kita sedang membatasi kehidupan kita. Next. Sorry, balik lagi. Dikatakan aksioma itu kalau kita membatasi atau mengandalkan pada pengertian kita sendiri, sebenarnya kita sedang membatasi kehidupan kita. Untuk itu Bapak Saudara, kita perlu mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan, karena pikiran kita belum tentu benar. Dan kadang-kadang kita juga merasa auban, merasa lebih benar, nggak mau dengar orang ngomong gitu.
Dan firman Tuhan bilang apa? Untuk kita percaya dengan Tuhan, dengan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Sungguh-sungguh percaya. Kembali ke kisah monyet tadi ya kan. Kalau dia percaya itu pohon bisa melindungi dia, harusnya dia tinggal tenang aja, bener kan? Ngapain dia lari-lari? Kalau dia tahu pohon yang besar itu bisa melindungi dia, dia percaya aja, dia akan santai-santai aja. Saya akhiri khotbah dengan sebuah cerita, kisah, ya kan. Ada seorang pelayan di gereja kami. Dia orang multimedia, ya kan, juga pegang sosial media kami, ya kan. Seorang anak muda yang sangat talenta, menguasai Canva semuanya, kan. Suatu hari siang-siang itu waktu di dalam pekerjaan saya, berita kecelakaan buat dia. Dia jatuh dari motor dan tangannya terlindas truk ya, itu truknya malah difoto tuh, ada truknya, ya kan. Truk isinya ada tanah lagi, berat banget. Kalau dia minggir sedikit pasti kepalanya kena. Tapi ya tangannya tuh benar-benar remuk banget. Saya dengar itu, saya dalam waktu saya kerja, ya kan, saya nggak bisa langsung datang. Jadi kejadiannya jam 12, saya datang jam 6 sore. Dalam kondisi seperti ini, udah di perban segala macam, dan dia dilarikan sama penduduk di situ ke rumah sakit daerah Cengkareng, ya. Dan rumah sakit itu sangat terbatas perlengkapannya. Jadi saya datang udah 6 jam, nggak diapa-apain. Waktu saya datang ketemu dia, satu kata yang keluar dari dia, kok tangan saya nggak mau dipotong, karena suster di sana udah bilang ini udah lama nggak dirawat, kemungkinan akan dipotong karena tulangnya udah remuk begitu, kemungkinan akan dipotong. Keluarga di situ panik semua, saudara. Terus saya doa, saya pegang tangan dia, kita klaim ya, kita nggak potong tangan kamu, bisa Tuhan sembuhkan. Di tengah kegalauan itu saya ingat, saya punya jemaat yang kerja di RCTM. Dia sebagai perawat. Saya kontak dia, bisa nggak ada perlengkapan di sana dan ada kamar nggak? Ini pelayan kita satu ini kecelakaan. Dia langsung kontak dokter, ada, dan langsung kita pesan ambulan kirim ke sana. Dan waktu jalan itu ambulan saya titip ke pelayan atau jemaatnya itu, tolong kasih tahu dokternya, jangan dipotong tangannya, saya bilang. Next. Sekian jam masuk, dirawat sama dokternya, ada dikasih pin semuanya itu besi semua, Bapak. Kemungkinan kata dokternya berhasil karena apa? Dia masih muda, puji Tuhan yang gitu. Jadi tulang-tulang yang pecah itu dirapat-rapatin semua dengan pen-pen begitu. Dan tahu apa yang terjadi, Bapak Saudara? Selama 1 bulan dia di rumah sakit, nggak boleh bergerak untuk bisa ratakan itu besi-besinya itu. Next. Dan selama 1 bulan lebih itu, apa yang terjadi? Jemaat begitu mendukung, menyampari, beri kekuatan, beri dukungan, bahwa ada harapan. Jangan takut. Masalah yang kau hadapi, kita sama-sama hadapi. Engkau susah, kami juga ikut susah. Semua berdatangan, setiap ada waktu jemaat datang. Dan itu sangat menguatkan saudari kita ini. Itu kejadiannya 2 tahun yang lalu. Dan hari ini, next, dia ada di sini. Dia kerja di BCA, dimasukin istri saya. Karena 2 tahun dia nggak bisa kerja karena kondisi dia. Setelah dia bisa pulih, dia kasih kerjaan. Dan dia ketua panitia Natal tahun ini.
Setiap saya ketemu dia, kalau saya mau salaman, saya takut banget goyangin tangannya. Takut rontok lagi, ngeri gitu. Bener, boleh goyang nggak sih? Boleh om, katanya. Kalau ada orang salami dia goyang, jangan goyang, saya bilang. Saya ngeri sendiri karena saya lihat sendiri bagaimana tangannya itu remuk, saudara. Dan setiap saya lihat dia, saya melihat kemurahan Tuhan. Tuhan beri ketenangan, kepercayaan bagi setiap orang-orang yang terlibat. Setiap masalah yang kita hadapi, kita butuh ketenangan, saudara. Ketenangan itu, jangan panik, jangan panik. Andalkan Tuhan. Dia ada di pihak kita, amin. Saya undang para pemusik, leader, bisa maju ke depan. Jadi sikap hati kita pada keadaan yang tidak menentu ini, Bapak Saudara. Pesan firman Tuhan, tinggal tenang. Karena disitulah terletak kekuatanmu. Dengan percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, di situ adalah kekuatan kita juga. Biar firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita memandang siapa sih sebenarnya Tuhan itu, yang kita kenal selama ini. Amin, Bapak Saudara.